kisah 5 bersaudara membuka warung makan khas daerahnya. Uniknya, mereka menganut falsafah 100% pembeli adalah raja. Pembeli diperlakukan penuh hormat nan agung layaknya raja dan ratu. Iklan promosi tersebut kontan bergema seantero negeri Baghdad. Suatu hari, datanglah rombongan pejabat kerajaan makan di warung tersebut. Mereka diperlakukan istimewa bak seorang raja. Para pelayan beraksi sesuai falsafah, pembeli adalah raja, di mana keramah tamahan dan keagungan adalah segala-galanya. Para pelayan ini membungkukkan badan mereka, mencium tangan pembeli, lalu mengantarkan ke tempat duduknya. Makanan dan minuman dihidangkan di atas meja dengan amat perlahan, bahkan nyaris tanpa suara. Hewan peliharaan, pengemis, dan serangga diawasi dengan seksama. Jangan sampai mendekati pembeli yang sedang khidmat menyantap makanan. Semua keinginan pembeli dilaksanakan dengan senyum ramah dan anggukan kepala. Setelah rombongan pejabat kerajaan selesai menyantap makanan, mereka kaget dengan harga yang dipatok. Ternyata harganya 100 kali lipat dari harga biasanya. Tapi karena mereka adalah orang-orang berduit, tentu tidak jadi masalah. Beberapa hari kemudian, masyarakat yang penasaran berduyun-duyun ingin juga merasakan lezatnya diperlakukan penuh keagungan. Setelah selesai makan, mereka terkejut dengan harga yang harus dibayar. Kenapa mahal sekali? Harganya 100 kali lipat dari harga biasa. Kalau harganya 10 kali lipat, kami tidak masalah, protes mereka. Iya tuan, harganya memang segitu, karena pelayanan kami juga luar biasa kepada para tamu, balas pemilik warung. Dengan terpaksa, mereka pun membayar sesuai harga yang dipatok. Kami kapok makan di tempat ini, gerutu mereka sambil meninggalkan warung tersebut. Ketika dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja mereka berpapasan dengan Abu Nawas. Dari mana kalian? Kenapa kalian terlihat kesal? Tanya Abu Nawas. Kami barusan makan di warung yang terkenal itu. Pelayanannya sih ramah. Kami diperlakukan pak seorang raja. Tapi ternyata harganya 100 kali lipat Abu Nawas, jawab mereka. Loh, kalian tidak lihat dulu daftar harga makanannya, balas Abu Nawas. Tidak ada daftar harganya Abu Nawas, ujar mereka dengan kesal. Ini tidak boleh dibiarkan. Aku akan memberi pelajaran, pikir Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menyusun siasat. Ia mengumpulkan 100 orang gelandangan untuk diajaknya makan di warung tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas dan 100 orang gelandangan memasuki warung itu. Tiba-tiba situasi berubah total. Bau tidak sedap dan suasana tegang mengiringi kedatangan pembeli kelas bawah ini. Para pelayan pun menjadi gugup tapi berusaha tenang dan tetap menerapkan pelayanan standar falsafah pembeli adalah raja. Abu Nawas dan para gelandangan ini pada cengengesan ketika tangan mereka dicium pelayan cantik dan diperlakukan bagi seorang raja yang berkuasa mutlak. Sungguh hebat, puji salah satu gelandangan. Mereka terkesima dan berdecak kagum. Setelah mereka selesai makan, si pemilik warung datang. Ia kaget di warungnya banyak sekali para gelandangan sedang duduk asik di warungnya. Si pemilik warung lalu bertanya kepada pelayannya, kenapa kalian membiarkan mereka ada di sini? Mereka kesini untuk makan tuan, jawab salah satu pelayan. Apa mereka mampu membayarnya? Jangan-jangan mereka malah mau ngutang, tanya si pemilik warung. Tidak tuan, mereka membayar sesuai dengan makanan yang dipesannya, jawab si pelayan kembali. Makanan apa yang mereka pesan? Tanya si pemilik warung. 1 porsi makanan dan 1 teko air putih. Mereka menyantapnya bersama-sama, jawab si pelayan. Si pemilik toko menjadi geram, tapi tak berani mengusir para gelandangan ini. Esok harinya, Abu Nawas kembali datang dengan para gelandangan.
Karena seringnya datang, akhirnya si pemilik warung kapok dengan ulah Abu Nawas. Abu Nawas berjanji tidak akan datang lagi, tapi dengan satu syarat, warung tersebut tidak boleh mematok harga dengan jumlah 100 kali lipat. Si pemilik warung pun akhirnya menyetujuinya. Kisah selanjutnya. Pernah suatu kali, ada seseorang yang pandai berargumen ingin mengajak debat Abu Nawas. Saking hobinya berdebat dengan orang-orang, apapun topik pembicaraan selalu saja dijadikan bahan perdebatan. Hingga pada suatu ketika, ia melihat Abu Nawas sedang nongkrong sendirian di warung. Orang tersebut langsung menghampiri Abu Nawas dengan tujuan ingin mengajaknya berdebat. Tanpa basa-basi, orang itu langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, menurutmu nasib itu apa?" Abu Nawas menjawab, "Nasib hanyalah dugaan-dugaan semata." "Kenapa bisa begitu Abu Nawas?" tanya orang itu heran. "Begini, engkau menganggap bahwa segalanya akan berjalan baik, tetapi kenyataannya tidak begitu. Nah, itu yang disebut nasib buruk. Atau engkau punya dugaan bahwa hal-hal tertentu akan menjadi buruk, tetapi nyatanya tidak terjadi. Itu namanya nasib baik. Dan apabila engkau punya dugaan bahwa sesuatu akan terjadi atau tidak terjadi, kemudian engkau kehilangan firasat atas apa yang akan terjadi, dan akhirnya engkau beranggapan bahwa masa depan tidak dapat ditebak. Ketika engkau terperangkap di dalamnya, maka engkau namakan itu nasib." Mendengar penjelasan yang agak jelimet, orang itu pun hanya bengong. Ia pun mengurungkan niatnya untuk mengajak berdebat dan berlalu meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Tersiar kabar bahwa Abu Nawas sekarang menjadi orang kaya raya. Namun masyarakat heran, usaha apa yang dijalankan Abu Nawas? Pasalnya, ia tidak punya kebun ataupun peternakan yang besar. Usut punya usut, Abu Nawas dicurigai berprofesi sebagai penyelundup. Anggapan tersebut berdasarkan seringnya Abu Nawas bolak-balik melewati batas wilayah. Hal ini tentu saja membuat raja negeri seberang murka. Ia pun lalu memerintahkan seorang prajurit untuk menjaga gerbang perbatasan. Setiap orang yang ingin memasuki wilayahnya, semua barang-barang bawaannya harus digeledah. Tidak lama kemudian, datanglah Abu Nawas dengan mengendarai keledainya. Ia meminta izin kepada prajurit penjaga untuk memasuki gerbang perbatasan. "Di mana kau sembunyikan barang bawaanmu?" tanya prajurit yang berjaga. "Tidak ada yang saya sembunyikan, Tuan," jawab Abu Nawas. Karena tidak percaya, si prajurit lalu menggeledah baju Abu Nawas. Setelah tidak menemukan barang bawaan yang berharga, Abu Nawas pun lalu dipersilahkan masuk. Hari berikutnya, Abu Nawas datang lagi dengan mengendarai keledainya. Kemudian mendatangi prajurit penjaga. "Tuan, izinkan saya melintasi perbatasan." Seperti biasa, prajurit penjaga perbatasan menggeledah baju Abu Nawas. Setelah tidak menemukan barang berharga, Abu Nawas kembali dipersilahkan melintasinya. Suatu ketika, prajurit kerajaan dipanggil raja wilayah tersebut ke istana. "Bagaimana? Apakah kamu berhasil menangkap Abu Nawas?" tanya rajanya. "Ampun Paduka, Abu Nawas memang setiap hari memasuki wilayah negeri ini. Tapi hamba sama sekali tidak mendapati Abu Nawas membawa barang-barang berharga. Ia datang hanya bersama dengan keledainya, tanpa membawa barang apapun. Bajunya juga sudah saya geledah, tapi hamba tidak menemukan apa-apa," jawab prajurit kerajaan. Mendengar penjelasan tersebut, sang raja menjadi heran. "Lalu, apa yang diselundupkan Abu Nawas?" tanya sang raja dalam hati. Tak hanya raja saja yang heran. Prajurit penjaga perbatasan juga dibuatnya kebingungan.
Beberapa hari kemudian, prajurit penjaga perbatasan mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, saya tahu kamu pasti menyelundupkan sesuatu. Tapi saya bingung, sebenarnya barang apa sih yang kamu selundupkan? Tanya prajurit tersebut. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas menjawab, keledai. Saya setiap hari menjual keledai di wilayahmu. Kamu tidak menyadari, setiap hari kan aku selalu gonta-ganti keledai. Mendengar itu, sang prajurit hanya bisa geleng-geleng kepala. Kamu memang cerdik, Abu Nawas, balas prajurit tersebut. Kisah selanjutnya. Keharmonisan antara Abu Nawas dan istrinya membuat hari-harinya penuh dengan kebahagiaan. Apalagi sang istri adalah wanita yang solehah. Sampai pada suatu hari, sang istri meninggal dunia untuk selamanya. Semua warga yang mengenal kedua pasangan suami istri itu tak menyangka dan ikut bergabung. Orang-orang mengira kejadian ini pasti akan membuat Abu Nawas teramat sedih. Namun ternyata sebaliknya. Baru beberapa hari saja Abu Nawas sudah kembali ceria. Hari berikutnya Abu Nawas kembali melakukan aktivitasnya. Tidak ada lagi nampak raut kesedihan. Hal ini menimbulkan tanda tanya di benak semua orang. Tidak berselang lama, Abu Nawas kembali dirundung kesedihan. Keledai satu-satunya telah mati untuk selamanya. Kejadian ini membuat Abu Nawas sangat terpukul. Hampir 1 bulan lamanya Abu Nawas masih terlihat bersedih. Orang-orang pun kembali dibuat heran dengan sikap Abu Nawas ini. Mereka beranggapan Abu Nawas telah keliru. Salah satu tetangganya lalu mendatangi Abu Nawas. Saya tahu kamu telah kehilangan keledaimu, tapi tidak perlu bersedih seperti itu Abu Nawas, apalagi sampai berlarut-larut. Yang membuatku heran, ketika kamu kehilangan istrimu, kamu dengan cepat kembali ceria. Kesedihanmu saat itu hanya beberapa hari saja, kata si tetangga kepada Abu Nawas. Abu Nawas tidak setuju dengan anggapan tetangganya itu. Ia pun kemudian berkata, kalau saja kalian ingat, saat aku kehilangan istriku, tetangga kita yang di ujung sana bilang, "Hai Abu Nawas, kamu jangan terus bersedih. Saudara perempuanku siap menjadi istri terbaikmu." Sementara tetangga kita yang lain berkata, "Hai Abu Nawas, berbahagialah, anak perempuanku yang cantik siap akan aku nikahkan denganmu tanpa mas kawin." Oleh sebab itulah, saat kepergian istriku, hatiku pun tidak terlalu bersedih. Tapi sekarang, saat keledaiku meninggal, tak ada seorang pun yang datang menghiburku dan menawarkan keledai pengganti kepadaku. Tetangga Abu Nawas itu hanya bengong mendengar penuturan tersebut. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, saat sedang suntuk, Abu Nawas menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan keliling kampung. Di sebuah tikungan, ia bertemu seorang pemuda yang kelihatan tidak bahagia. Wajahnya terlihat murung sekali, seolah tidak ada sesuatu pun yang bisa membuatnya bahagia. Abu Nawas lalu menghampirinya dan bertanya, "Hai anak muda, kau nampak sangat sedih. Apa yang membuat hatimu gundah?" tanya Abu Nawas. Si pemuda mengangkat tas jeleknya dan berkata, "Aku tidak mempunyai apa-apa di dunia ini. Hanya tas jelek ini yang aku punya." Kasihan sekali, batin Abu Nawas. Ia berpikir bagaimana caranya untuk mengobati kesedihan pemuda itu. Tidak lama, ia menemukan ide. Ia mencoba mengalihkan perhatian si pemuda. "Lihat, ada monyet di sana," teriak Abu Nawas. "Mana?" tanya si pemuda. Saat perhatian si pemuda teralihkan, Abu Nawas langsung merebut tasnya dan membawanya lari. Si pemuda mencoba mengejarnya, tapi Abu Nawas terlalu cepat berlari. Pemuda itu pun menangis sekeras-kerasnya. "Kembalikan padaku tas itu harta milikku satu-satunya,"
teriaknya sambil menangis. Setelah jaraknya sudah agak jauh, Abu Nawas menaruh tas si pemuda di tengah jalan. Ia pun lalu bersembunyi di semak belukar. Tidak lama kemudian, si pemuda datang dan melihat tasnya. Dengan penuh bahagia, si pemuda segera berlari mengambilnya. "Alhamdulillah, tasku. Aku kira telah kehilangan tas ini," ucapnya sambil tersenyum senang. Abu Nawas pun ikut tersenyum dari balik semak belukar. Akhirnya, ia bisa juga bergembira. Ia tahu caranya bersyukur walaupun hanya punya tas jelek, kata Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas keluar dari persembunyiannya dan menghampiri pemuda tersebut. "Hei, bukankah kamu tadi yang mencuri tasku?" ucap si pemuda penuh emosi. "Sabar dulu, wahai pemuda. Saya tidak bermaksud mencuri tasmu. Saya hanya ingin mengajarkanmu bersyukur meskipun hanya mempunyai tas jelek," ujar Abu Nawas. "Waktu pertama aku melihatmu, kau tampak sedih karena hanya memiliki tas jelek. Dan sekarang, bukankah kamu bahagia dengan tas jelekmu?" tanya Abu Nawas. "Iya, benar. Kamu benar sekali. Terima kasih telah mengingatkanku betapa pentingnya rasa bersyukur," balas si pemuda. Keduanya akhirnya terlihat akrab. Abu Nawas lalu mengajaknya jalan-jalan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas selalu menghiburnya dengan cerita-cerita lucu. Sesekali si pemuda tertawa dan terlihat sangat bahagia. Tidak berapa lama, mereka berdua berpapasan dengan rombongan pelayat yang sedang mengiringi jenazah. Terlihat sang istri jenazah berjalan di belakang keranda sambil menangis dan meratapi kepergian suaminya. Samar-samar namun tetap jelas, Abu Nawas dan si pemuda menyimak suara ratapan dari istri jenazah tadi. "Suamiku, kenapa kau pergi begitu cepat? Apa yang akan kau lakukan di tempat sempit itu? Tempat yang bahkan selembar tikar pun tidak ada di sana," kata istri jenazah itu meratap. Abu Nawas yang sedari tadi menyimak perkataan istri jenazah itu lantas melempar pandangan kepada si pemuda yang berjalan bersamanya. "Kejar dan cegat mereka. Apa kau tak dengar? Mereka akan berkunjung ke rumahmu," ujar Abu Nawas sambil bercanda. "Kurang ajar kau, Abu Nawas," sahut si pemuda sambil tertawa. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanannya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, ada pemuda yang sedang mengalami masalah besar. Sudah berbulan-bulan, masalah ini tidak kunjung selesai. Si pemuda lalu curhat kepada kawan-kawannya. Ia berharap mendapatkan jalan keluar atas musibah yang menimpanya. Namun, tak satu pun masukan ataupun solusi dari temannya bisa membantu mengurai masalah yang menghimpit dirinya. Salah satu sahabat dekatnya menyarankan supaya minta nasihat kepada Abu Nawas. Esok harinya, si pemuda mendatangi rumah Abu Nawas. "Tuan, maukah Tuan membantuku? Saya mempunyai masalah besar yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya," tanya si pemuda kepada Abu Nawas. "Apa masalahmu? Coba ceritakan," sahut Abu Nawas. Si pemuda lalu menceritakan masalahnya. Berulang kali ia meneteskan air mata sambil sesenggukan di hadapan Abu Nawas. "Masalahmu begitu berat, anak muda. Saran saya, perbanyak ibadah dan berdoa. Mintalah pertolongan kepada Allah. Dan sebagai bukti keseriusanmu, kau sebaiknya menyatakan sebuah nazar. Insya Allah, Allah akan membukakan jalan untukmu," tutur Abu Nawas. "Baiklah Tuan, saya akan bernazar. Bila masalah saya terpecahkan, saya akan menjual rumahku. Dan dari hasil penjualan tersebut, akan saya sedekahkan semuanya kepada fakir miskin," balas si pemuda. Hari demi hari berganti. Setelah si pemuda mengucapkan nazarnya, ia mengalami banyak peristiwa. Ia mendapatkan banyak saran-saran
yang bisa membantunya menyusun sebuah tindakan dan solusi bagi permasalahannya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, permasalahan yang dulu menghimpitnya kini telah sirna. Suatu malam, saat memasuki kamar sholatnya, ia melihat sebuah tasbih tergeletak di atas sajadah. Benda itu mengingatkannya pada malam yang pedih, di mana saat itu ia tenggelam dalam doa dan mengucapkan nazarnya. Oh iya, aku harus melunasi nazarku. Kenapa aku begitu pelupa? Batin si pemuda. Sejak itu, ia ingin segera menunaikan nazarnya. Ia merasa itu sebuah janji kepada diri sendiri dan Tuhan yang harus ia penuhi. Ia tidak ingin mengkhianati janjinya sendiri. Ia tak mau menjadi orang yang munafik. Akan tetapi, ia punya masalah saat hendak menunaikan nazarnya. Ia merasa jika rumahnya ia jual dan uang hasil penjualan itu ia berikan seluruhnya kepada fakir miskin, alangkah sayangnya. Ia pun menyesal kenapa dulu terlalu bersemangat mengucapkan nazar. Seharusnya ia tidak bernazar menjual rumah. Seharusnya ia menazarkan barang lain yang lebih kecil harganya. Akan tetapi ia sudah kadung bernazar. Si pemuda berusaha memutar otak agar bisa mengurangi kerugian akibat nazarnya yang tak mungkin ditariknya kembali. Setelah beberapa lama, ia menemukan ide. Ia akan menjual rumahnya dengan harga 1 dinar. Itu harga yang sangat murah. Selain itu, ia juga akan menjual kucing yang menempati rumah tersebut dengan harga 10.000 dinar. Jadi, bagi siapa saja yang ingin membeli rumahnya, maka harus pula membeli kucing. Itu sudah paket yang tidak bisa dipisah. Tak lama setelah penjualan itu diumumkan, datanglah seorang pembeli yang tanpa menawar membeli paket jual tersebut. Sang pembeli menyerahkan uang sebesar 10.000 1 dinar. Sehari setelah jual beli dilakukan, si pemuda segera menunaikan nazarnya dengan membagikan uang 1 dinar sebagai hasil penjualan rumahnya kepada fakir miskin. Sementara itu, uang hasil penjualan kucing yang bernilai 10.000 dinar menjadi miliknya utuh dan ia simpan rapat-rapat. Di kemudian hari, uang 10.000 dinar tersebut ia belikan rumah lagi untuk ia tinggali. Suatu ketika, Abu Nawas mendatangi si pemuda. "Hai pemuda, sudahkah kau penuhi nazarmu?" tanya Abu Nawas. "Sudah tuan, uang hasil penjualan rumahku sudah aku sedekahkan semua kepada fakir miskin," jawab si pemuda. "Berapa yang kau sedekahkan?" tanya Abu Nawas kembali. "Semuanya tuan, jumlahnya 1 dinar. Karena saya menjual rumahku hanya seharga 1 dinar, balas si pemuda. "Kenapa bisa murah sekali?" tanya Abu Nawas heran. "Saya menjual sepaket dengan kucing yang mendiami rumah tersebut. Harga kucingnya adalah 1.000 dinar. Sedangkan uang hasil penjualan kucing saya gunakan untuk membeli rumah lagi," kata si pemuda menjelaskan. Mendengar itu, Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala dan segera pergi meninggalkan si pemuda. Kisah selanjutnya. Kumandang azan Isya terdengar nyaring dari masjid. Sebuah seruan kepada umat Islam untuk segera kembali bersujud kepada Allah. Semua orang-orang berbondong-bondong memenuhi sof-sof di ruangan masjid, tak terkecuali Abu Nawas. Ia bergegas mencari sof tepat di belakang imam. Usai menunaikan sholat Isya, Abu Nawas tak langsung pulang. Ia menyempatkan diri untuk berzikir. Setelah selesai berzikir, waktu pun sudah menunjukkan malam. Abu Nawas segera beranjak pulang. Seperti biasa, untuk sampai ke rumahnya, ia harus melewati tempat pemakaman. Suasana begitu sunyi dan agak gelap menyelimuti sekitar area kuburan. Saat ia sedang asik berjalan, lewatlah kawanan perampok yang kebetulan menuju arah yang sama dengan Abu Nawas. Mereka rata-rata bertubuh kekar dan besar, dan di tangan mereka masing-masing membawa sebilah pedang.
Rasa ketakutan pun menghinggap pada diri Abu Nawas. Jangan sampai mereka melihatku. Bisa-bisa aku dibunuhnya. Lebih baik aku bersembunyi, pikir Abu Nawas. Derap langkah Abu Nawas mendadak pelan dan gemetaran. Rasa takut kian berkecamuk. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah lubang makam yang baru saja digali. Nah, ini tempat yang aman untuk bersembunyi, ujar Abu Nawas. Ia pun langsung melompat ke bawah, masuk ke lubang makam dan bersembunyi di situ. Namun, apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Salah satu perampok melihat aksi Abu Nawas ini. "Hei kawan-kawan, sepertinya aku melihat seseorang loncat ke dalam galian tanah itu," kata si perampok kepada teman-temannya. Mereka pun penasaran dan timbul keinginan untuk menghampiri lubang tanah tersebut. Setelah mendekat, mereka melongok ke dalam galian tanah tempat Abu Nawas bersembunyi. Tampaklah kepala Abu Nawas menyembul dari lubang kuburan. Hal itu tentu membuat kawanan perampok kaget dan heran. "Hei, siapa kamu?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas terlihat gugup sambil menelan ludah. Perlahan kepalanya mendongak menatap para perampok tersebut. "Aku adalah mayat yang baru dikuburkan di sini," jawab Abu Nawas gemetaran. "Apakah kalian malaikat penanya kuburan? Kenapa jumlah kalian banyak sekali?" tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan Abu Nawas, mereka mengernyitkan dahi dan saling tatap satu sama lain. "Apa ada mayat yang bangun di tengah malam begini?" tanya mereka kepada Abu Nawas. "Tentu saja ada," jawab Abu Nawas. "Buat apa mereka bangun?" tanya mereka kembali. "Untuk menghirup udara segar," jawab Abu Nawas. "Masa sih orang mati butuh udara segar?" tanya mereka heran. "Oh iya, kalian benar, saya yang salah," jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas kembali membaringkan tubuhnya seperti posisi mayat yang sedang dikubur. Sontak tingkah Abu Nawas ini, dengan idenya inilah Abu Nawas berhasil lolos dari ancaman. Kisah selanjutnya. Dikisahkan sebelumnya pernah ada hakim yang selalu minta suap. Namun oleh Abu Nawas, hakim tersebut dibuatnya jera atas kelakuannya. Ia dikerjai oleh Abu Nawas dengan segentong keju, yang ternyata di bawahnya terdapat kotoran hewan. Dan kali ini muncul hakim baru yang juga selalu minta disuap. Semua kepentingan yang berurusan dengan perizinan harus menyuap tuan hakim agar urusannya cepat selesai. Tentu saja banyak warga yang mengeluh dengan perbuatan tuan hakim. Mereka lalu sepakat untuk mengadukannya kepada Abu Nawas. Mereka ingin agar perbuatan tuan hakim diberi pelajaran. Esok harinya mereka mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, tuan hakim benar-benar keterlaluan. Masa setiap kali kami mengurus perizinan, kami diminta bayaran. Kalau kami menolak, dia tidak mau menandatangani," tutur mereka. "Kurang ajar, belum kapok juga rupanya dia," kata Abu Nawas geram. "Dia bukan hakim yang dulu, Abu Nawas. Sekarang hakimnya sudah diganti orang baru," balas mereka. "Oh, baiklah, nanti akan kubalas perbuatannya," tukas Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas ke rumah tuan hakim dengan membawa 1 kilo gandum. Dia ingin mengecek kebenaran tentang aduan warganya. Sesampainya di rumah tuan hakim, Abu Nawas disambutnya dengan ramah. "Hei Abu Nawas, silahkan masuk. Ada perlu apa datang kemari?" sapa tuan hakim. "Begini tuan hakim, saya mau minta perizinan menjual hasil panen gandum saya," ucap Abu Nawas. "Kenapa harus minta izin? Jual beli gandum kan tidak perlu pakai surat," tanya tuan hakim heran.
Iya Tuan Hakim, tapi biar lebih nyaman, jawab Abu Nawas. Benar juga katamu Abu Nawas, memang seharusnya begitu. Lalu apa yang kamu bawa itu? Tanya Tuan Hakim kembali. Oh, ini sekantong gandum, oleh-oleh buat Tuan Hakim, balas Abu Nawas. Setelah surat perizinan dibuat, Abu Nawas lalu pamit pulang. Mulai besok akan saya berlakukan perizinan penjualan hasil panen gandum. Dengan begitu, aku bisa mendapatkan banyak keuntungan, pikir Tuan Hakim penuh gembira. Sementara Abu Nawas di rumah terus memikirkan bagaimana caranya membuat kapok hakim baru tersebut. Saat ia sedang termenung, tiba-tiba pintu rumahnya diketok. Ternyata yang datang adalah beberapa prajurit kerajaan. Tuan Abu Nawas, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga, kata salah satu prajurit. Tak menunggu lama, Abu Nawas bergegas pergi menuju ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Saya ada tugas untukmu Abu Nawas. Saya akan membeli lahan yang luas di daerahmu. Dan saya ingin kamu yang mengurusi segalanya, termasuk surat perizinan, titah Baginda Raja. Hamba siap Paduka yang mulia. Karena ini adalah tugas penting, saya minta beberapa prajurit untuk berjaga di rumah saya, jawab Abu Nawas. Memangnya ada apa Abu Nawas? Kenapa harus ada prajurit yang berjaga di rumah kamu? Tanya Baginda Raja heran. Karena ada kejutan yang akan hamba persembahkan kepada Paduka, jawab Abu Nawas. Baiklah, terserah kamu saja Abu Nawas, balas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian langsung pamit pulang. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terlihat sangat senang. Akhirnya, aku mendapatkan ide cemerlang untuk membuat kapok Tuan Hakim. Esok harinya, dengan membawa sekantong tanah, Abu Nawas menemui Tuan Hakim di rumahnya. Tuan Hakim, saya ada perlu. Saya mau mengurus surat perjanjian jual beli tanah, kata Abu Nawas membuka percakapan. Oh, silahkan, jawab Tuan Hakim sambil melirik kantong yang dibawa Abu Nawas. Kamu mau beli tanah di mana? Tanya Tuan Hakim. Abu Nawas lalu menyebutkan tempat dan luas tanah yang akan dibelinya. Wah, itu kan lahan luas sekali Abu Nawas, kata Tuan Hakim merasa kagum. Iya Tuan Hakim, makanya kantong yang saya bawa juga 2 kali lipat beratnya dari yang kemarin, ujar Abu Nawas. Kamu bisa aja Abu Nawas, balas Tuan Hakim tersipu malu. Setelah surat perjanjian dibuat, Abu Nawas lantas pamit pulang. Tidak berapa lama, Tuan Hakim membuka isi kantong pemberian Abu Nawas. Ternyata isinya gumpalan tanah. Marahlah Tuan Hakim. Kurang ajar Abu Nawas, ia telah mengerjai aku. Tuan Hakim lalu bergegas menuju rumah Abu Nawas. Ia tidak menyadari bahwa di rumah Abu Nawas ada beberapa orang prajurit istana yang sedang berjaga. Hei Abu Nawas, keluar kamu, teriak Tuan Hakim dari luar. Abu Nawas lalu membuka pintu dan pura-pura tersenyum. Ada apa Tuan Hakim? Apakah sogokannya kurang? Tanya Abu Nawas. Masa kamu ngasih aku sekantong tanah? Yang benar saja kamu, bentak Tuan Hakim. Loh, kenapa Tuan marah? Waktu saya minta izin penjualan panen gandum, saya kasih Tuan sekantong gandum. Dan tadi saya mengurus perizinan jual beli tanah, maka yang saya kasih juga sekantong tanah, ujar Abu Nawas. Tidak bisa, pokoknya saya minta 2% dari pembelian tanah. Kalau tidak, maka surat perizinannya akan saya sita, kata Tuan Hakim semakin kesal.
"Hai para prajurit, keluarlah. Kalian dengar sendiri kan, hakim ini minta disuap. Dia telah menyalahgunakan jabatannya untuk memeras rakyat." Mendengar itu, Tuan Hakim langsung gemetaran. Ia melihat beberapa prajurit kerajaan keluar dari rumah Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, datanglah Baginda Raja dan rombongannya. "Hei Abu Nawas, dari kemarin aku dibuatnya penasaran. Kejutan apa yang ingin kau berikan kepada saya?" "Mana kejutannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Itu dia kejutannya," jawab Abu Nawas sambil menunjuk Tuan Hakim. "Memangnya kenapa dengan dia?" tanya Baginda Raja bertambah heran. "Selama ini dia menggunakan jabatannya untuk memeras warga. Dia kesini juga untuk meminta bayaran perizinan pembelian tanah. Padahal yang akan membeli tanah kan Paduka," jawab Abu Nawas. Bertambah kagetlah Tuan Hakim. Tubuhnya menjadi gemetaran. Ia tak menyangka pembelinya adalah Baginda Raja sendiri. Sementara Baginda Raja menjadi sangat murka. "Prajurit, seret dia ke dalam penjara dan hukum seberat-beratnya." Abu Nawas tersenyum puas berhasil membuat Tuan Hakim mendapatkan balasannya. Kisah selanjutnya diceritakan, Abu Nawas memiliki kebun yang cukup luas. Kebun tersebut sudah lama ia tanami berbagai macam sayuran yang menghasilkan pundi-pundi uang cukup banyak. Karena itulah ia tidak ingin kebunnya dimasuki oleh maling. Bahkan ia juga tidak terima bila kebunnya dirusak meskipun hanya sedikit. Abu Nawas tak segan-segan akan memukulnya, siapapun itu. Setiap pagi Abu Nawas mengurusi kebunnya sampai menjelang siang. Suatu hari saat Abu Nawas sedang beristirahat di kebun, tiba-tiba ia melihat ada seekor sapi memasuki kebunnya. Yang lebih mengejutkan lagi, sapi tersebut dengan asiknya memakan daun-daunan dan semua tanaman yang ada di situ. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas jengkel. Ia pun lalu mengambil ranting pohon yang cukup tebal dan panjang. Ia berlari mengejar sapi tersebut. Melihat ada ancaman datang, sapi itu segera berlari menghindari kejaran Abu Nawas. Abu Nawas bertambah jengkel karena si sapi tak kunjung keluar dari kebunnya. Yang ada malah hampir semua tanamannya rusak akibat terinjak-injak oleh sapi tersebut. Setelah beberapa menit, akhirnya sapi itu berhasil keluar dari kebun dan selamat dari amarah Abu Nawas. Akibat kejadian itu, Abu Nawas sangat menaruh dendam kepada sapi tersebut. Setiap hari, ia selalu menunggu kehadiran si sapi di kebunnya. Namun sampai seminggu, sapi itu tak kunjung muncul kembali. Hingga pada suatu ketika, saat Abu Nawas pulang dari kebunnya, ia berpapasan dengan seorang petani yang sedang menaiki gerobak. Dan gerobak tersebut ternyata ditarik oleh sapi yang tempo hari merusak kebunnya. "Nah, itu dia sapinya. Kali ini kau tidak bisa menghindar dariku," kata Abu Nawas geram. Tanpa banyak tanya, Abu Nawas segera mengambil ranting dan memukul sapi tersebut berulang-ulang. Si sapi hanya bisa pasrah. Ia tak bisa berlari menghindar karena sedang menarik gerobak. Tapi tentu saja perbuatan Abu Nawas ini membuat si petani marah. "Hei, ada apa dengan sapiku? Kenapa kamu terus-terusan memukulnya?" bentak si petani. Abu Nawas bukannya malu, tapi malah ikut-ikutan marah. "Jangan ikut campur, ini urusanku dengan sapi. Ia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya," balas Abu Nawas. Si petani hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Setelah puas memukulnya, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan sapi dan si petani. "Dasar orang gila,
gerutu si petani. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya. Kisah selanjutnya. Abu Nawas memanglah bukan orang kaya raya. Lebih tepatnya, ia hanya keluarga yang sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari bisa dikatakan sangat tercukupi. Tapi kalau untuk kebutuhan mewah, Abu Nawas belum bisa terpenuhi. Ia tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun nasib apes menimpa Abu Nawas. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung. Hal ini membuat Abu Nawas pusing 7 keliling. Bagaimana mungkin bisa ia memenuhi keinginan istrinya? Untuk membeli makanan mewah saja dia tidak mampu, apalagi membelikan perhiasan kalung. Wahai istriku, maafkan saya tidak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu. Kan kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga sederhana yang hidupnya hanya pas-pasan, tutur Abu Nawas dengan lemah lembut. Namun keputusan Abu Nawas ini ternyata membuat istrinya tidak terima. Karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung. Dan selama ini ia merasa tidak pernah menuntut apapun, tidak pernah meminta yang macam-macam. Ia ingin satu kali ini saja permintaannya dituruti. Entah bagaimana caranya, pokoknya ia ingin dibelikan kalung. Tapi lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Marahlah istri Abu Nawas. Ia terus mengomel dan memarahi suaminya. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sop yang sangat pedas. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang. Sang istri berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Abu Nawas lalu diajaknya duduk di meja makan. Kemudian sang istri menghidangkan sop yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. Kamu memang istriku yang sangat solehah, puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang. Sang istri lupa dengan jebakannya sendiri. Ia menyendok sop pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun meleleh di kedua pipinya karena rasa pedas yang luar biasa. Abu Nawas seketika itu kaget dan heran melihat istrinya tiba-tiba menangis sesenggukan. Kenapa kamu menangis, wahai istriku? Tanya Abu Nawas khawatir. Dengan mengusap air matanya yang menetes di pipi, sang istri menjawab, dulu almarhum ibu sangat menyukai masakan sop ini. Setiap kali aku makan sop seperti ini, aku jadi teringat almarhum ibu. Itulah yang membuat aku menangis, ujar sang istri berpura-pura. Sudahlah wahai istriku, ibumu itu orang baik. Insya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, balas Abu Nawas menenangkan istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sop pedas itu. Betapa terkejutnya ia, ternyata sop yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. Kenapa kamu menangis, wahai suamiku? Tanya sang istri heran. Aku juga teringat almarhum ibu kamu. Kenapa dia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu? Jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali. Ya, begitulah namanya saja hidup berumah tangga. Pasti ada suka dan ada duka.
Tentunya ada juga pertengkaran di dalamnya. Tapi jangan jadikan pertengkaran menjadi perpecahan, apalagi sampai terjadi perceraian. Pertengkaran hanyalah bumbu dalam berumah tangga. Karena dengan adanya pertengkaran, kita bisa merasakan betapa nikmatnya kemesraan. Kisah selanjutnya. Abu Nawas kali ini benar-benar kena sial. Pasalnya, ia kedapatan membawa minuman keras oleh beberapa prajurit kerajaan yang kebetulan sedang tugas patroli. Tanpa basa-basi, mereka langsung menyeret Abu Nawas untuk dibawa ke istana. Abu Nawas tak bisa berkutik apalagi mengelak dari kesalahannya, sebab ia tertangkap tangan bersama barang bukti sebotol minuman keras. Walhasil, ia harus siap-siap menerima hukuman. Tapi bukan Abu Nawas namanya, kalau ia tidak bisa lolos dari jerat hukuman yang akan menimpanya. Sesampainya di dalam istana, Abu Nawas segera berlari menuju singgasana raja dan duduk di atasnya. Kebetulan saat itu Baginda Raja sedang berada di kamarnya. Tak hanya itu saja, Abu Nawas juga mengangkat kaki dan menyilangkan salah satu kakinya, seolah-olah dialah rajanya. Melihat kejadian itu, beberapa pengawal kerajaan sangat marah. Mereka menilai bahwa siapapun tidak berhak duduk di singgasana raja kecuali raja sendiri. Barang siapa yang menempati tahta raja termasuk dalam kejahatan yang besar dan hukumannya adalah hukuman gantung. Maka para prajurit langsung menarik Abu Nawas dengan keras hingga ia jatuh tersungkur ke lantai. Mereka juga memukuli Abu Nawas bertubi-tubi. Menjeritlah Abu Nawas sekeras-kerasnya. Ia menangis sejadi-jadinya. Namun hal itu tak diperdulikan oleh para prajurit. Mereka terus saja memukuli Abu Nawas. Abu Nawas pun semakin keras tangisannya. Mendengar ada kegaduhan di ruang istana, Baginda Raja langsung terbangun, lalu segera keluar dari kamarnya. Betapa kagetnya Baginda Raja. Ia melihat Abu Nawas sedang dipukuli oleh pengawal kerajaan. "Wahai pengawal, apa yang kalian lakukan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Baginda, Abu Nawas telah lancang duduk di singgasana Paduka. Kami terpaksa menyeret dan memukulinya," jawab salah satu pengawal. Sesaat setelah itu, Abu Nawas tiba-tiba saja kembali menangis. Tangisannya sengaja ia buat kencang sekali, sehingga banyak menyita perhatian penduduk istana lainnya. "Sudah Abu Nawas, hentikan tangismu." "Benarkah yang dikatakan pengawal itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja sangat terkejut dengan penuturan Abu Nawas. Jika sesuai peraturan yang ada, Abu Nawas memang harus dihukum mati. Namun Baginda Raja tak sampai hati melaksanakannya, mengingat begitu banyak jasa yang diberikan Abu Nawas kepada kerajaan. "Sudahlah Abu Nawas, tak usah menangis. Jangan khawatir, aku tidak akan menghukummu. Cepat hapus air matamu," ucap sang raja. "Wahai Baginda, bukan pukulan mereka yang membuatku menangis. Aku menangis karena kasihan terhadap Paduka," ujar Abu Nawas yang membuat raja tercengang. "Kamu mengasihani aku, mengapa kamu harus menangisi aku?" tanya Baginda Raja heran. "Wahai Paduka, hamba cuma duduk di tahta Baginda cuma sekali, tapi mereka telah memukuliku dengan begitu keras. Apalagi Paduka telah menduduki tahta selama 20 tahun. Pukulan seperti apa yang akan Paduka terima? Hamba menangis karena memikirkan nasib Paduka yang malang," jawab Abu Nawas. "Siapa yang berani memukulku?" tanya Baginda Raja emosi. "Malaikat yang meminta pertanggungjawaban Paduka selama Paduka menduduki singgasana itu," jawab Abu Nawas kembali.
Jawaban Abu Nawas membuat Baginda Raja tak bisa berbuat apa-apa. Ia tak menyangka Abu Nawas telah mengingatkan dirinya. Nasihat yang sangat menusuk hati paling dalam. Tak terasa air mata pun menetes di kedua pipi Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, sekarang pulanglah, perintah Baginda Raja. Terima kasih Paduka yang mulia, memang itulah yang saya kehendaki, balas Abu Nawas. Beberapa orang prajurit yang menangkap Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, tapi Paduka yang mulia, Abu Nawas kami seret kemari karena perbuatan jahat lainnya. Baginda Raja membalas, sudah, saya mau istirahat. Saya tidak mau lagi dengar ada kegaduhan. Biarkan Abu Nawas pulang, titah Baginda Raja. Karena sudah menjadi keputusan Baginda Raja, mau tidak mau mereka semua harus mematuhinya. Abu Nawas pun akhirnya lolos dari hukuman, meskipun ia tertangkap basah telah berbuat kesalahan. Kisah selanjutnya. Suatu kali, Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Dengan membawa perbekalan seadanya, ia berangkat menuju kota tempat sahabatnya. Singkat cerita, sampailah ia di rumah sahabatnya. Assalamualaikum, ucap Abu Nawas dan mengetuk pintu rumahnya. Saat pintu rumah dibuka, sahabatnya kaget bercampur bahagia. Waalaikumsalam Abu Nawas, apa kabarmu? Jawab sahabatnya sambil memeluk Abu Nawas. Mari silahkan masuk Abu Nawas, ajak sahabatnya. Mereka berdua saling melepas rindu dan terlibat perbincangan yang penuh canda tawa. Setelah ngobrol kesana kemari, terdengarlah suara azan asar. Wahai kawan, saya minta izin sholat di rumahmu, pinta Abu Nawas. Oh, silahkan Abu Nawas, saya mau keluar sebentar untuk membeli makanan, balas sahabatnya. Abu Nawas lalu ke kamar mandi untuk berwudu. Tapi saat ia akan melaksanakan sholat, ia bingung di mana letak arah kiblat. Mau bertanya kepada sahabatnya, tapi sahabatnya sedang keluar beli makanan. Abu Nawas mencoba menunggu sahabatnya pulang. Lama sudah ia menunggu, sahabatnya tak kunjung datang. Akhirnya, ia memutuskan sendiri kemana arah kiblatnya. Abu Nawas menggelar sajadahnya dan mulai menunaikan sholat. Tidak berapa lama, sahabatnya pun datang. Ia tertawa melihat Abu Nawas sholat menghadap arah kiblat yang salah. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat, sahabatnya berkata memberitahu, Hei Abu Nawas, arah kiblatnya bukan ke situ, tutur sahabatnya. Apakah arah sholatku salah? Tanya Abu Nawas. Tidak, hanya saja arah sajadah kamu yang salah, jawab sahabatnya. Kalau begitu, tegur saja sajadahku, jangan aku, balas Abu Nawas. Keduanya pun tertawa bersama-sama. Ya sudah, mari kita sholat berjamaah. Habis itu kita baru makan-makan, ajak Abu Nawas kepada sahabatnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari ada seorang rahib berpenampilan layaknya orang suci. Namun ia terlihat kebingungan. Beberapa kali ia mondar-mandir tepat di depan rumah Abu Nawas. Karena merasa kasihan, Abu Nawas lalu menyapanya. Wahai Tuan, sepertinya Anda bukan orang sini. Siapa Anda? Tanya Abu Nawas. Iya, saya berasal dari negeri seberang. Saya adalah seorang rahib, jawab orang tersebut. Rahib? Apa itu rahib? Tanya Abu Nawas. Rahib itu adalah orang yang bertugas untuk membimbing manusia menuju surga, jawab orang itu kembali. Oh, tapi dari tadi saya perhatikan Anda terlihat sedang kebingungan.
Sudah beberapa kali Anda mondar-mandir tepat di depan rumah saya. Memangnya Anda mau kemana? Tanya Abu Nawas. Saya mau ke pasar, tapi tidak tahu jalannya, ujar sang rahib. Mendengar jawaban itu, Abu Nawas menahan tawa. Bagaimana bisa Anda membimbing manusia ke surga? Kalau arah pasar saja Anda tidak tahu, celetuk Abu Nawas. Mendadak muka sang rahib berubah menjadi sewot. Ia langsung pergi meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, sehabis sholat subuh, Abu Nawas mengisi waktunya dengan mengaji Al-Quran. Setelah matahari mulai menampakkan bentuknya, Abu Nawas melanjutkan aktivitasnya dengan minum secangkir teh panas. Belum juga habis minuman tehnya, tiba-tiba datang beberapa pengawal kerajaan. Tuan Abu, Anda disuruh menghadap Baginda Raja sekarang juga, kata salah satu pengawal. Memangnya ada apa? Kenapa pagi-pagi sudah menyuruh saya menghadap? Tanya Abu Nawas heran. Saya kurang tahu Tuan Abu. Lebih baik Anda tanyakan sendiri kepada Baginda Raja, balas para pengawal. Baiklah, saya akan segera ke sana, ucap Abu Nawas. Dengan perasaan was-was, Abu Nawas memenuhi panggilan Baginda Raja. Ia pun berangkat menuju istana. Sesampai di pintu gerbang istana, Abu Nawas disambut oleh pengawal kerajaan. Ia diantar masuk pengawal kerajaan menuju aula istana, di mana beberapa pejabat istana telah hadir. Di antaranya adalah 2 penasehat kerajaan, panglima perang, dan barisan pejabat pengadilan kerajaan lengkap mengenakan baju kebesarannya. Begitu juga dengan Baginda Raja. Beliau tengah duduk santai di sebuah kursi besar dengan para pejabat di kanan kirinya. Abu Nawas segera dipersilahkan duduk di tengah-tengah mereka. Belum sepatah kata pun keluar dari mulut Baginda Raja, Abu Nawas telah lebih dulu berbicara. Ampun Paduka yang mulia, apakah Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Ya benar Abu Nawas, aku sendiri yang mengundangmu datang ke sini. Aku sengaja mengundangmu untuk meminta masukan terkait masalah keadilan dan penegakan hukum di kerajaan ini, tutur Baginda Raja. Kau lihat sendiri kan, aku sengaja mengumpulkan para hakim beserta jajarannya dan juga para pejabat istana. Aku ingin kau mengajari sedikit kebijaksanaan dan kearifanmu kepada kami. Saya yakin kamu tahu kalau selama ini penegakan kebenaran dan keadilan di wilayah kerajaan ini belum berjalan maksimal. Kami berharap mendapat wejangan-wejangan darimu, kata Baginda Raja melanjutkan. Mendengar hal itu, Abu Nawas merasa lega. Ternyata Baginda Raja memang benar-benar membutuhkan bantuanku, kata Abu Nawas dalam hati. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berkata kepada semua pejabat yang ada di aula kerajaan. Hukum beserta perangkat pengadilannya memang merupakan alat yang penting untuk mendidik masyarakat supaya menjadi lebih baik. Akan tetapi begini Paduka, rakyat dan khususnya para pejabat dan hakim Anda, saya kira perlu banyak berlatih untuk mengenali sisi lebih dalam dari sebuah kebenaran. Sebab kebenaran pada sisi yang lebih dalam sangat memiliki perbedaan tipis dengan kebenaran yang terlihat dari sisi permukaannya, tutur Abu Nawas dengan ekspresi yang meyakinkan. Baiklah, jika saranmu seperti itu, aku perintahkan kepadamu untuk memberi contoh, supaya rakyat dan pejabat-pejabat istana bisa melihat dan mengenali kebenaran seperti yang kamu maksud. Dan semoga dengan caramu itu, para pejabat dan rakyat bisa menerapkan dan mengenali kebenaran tersebut, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia,
Beri saya waktu untuk menunjukkan hal itu, pinta Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pamit undur diri dan pulang ke rumahnya. Perlu diketahui, untuk memasuki ibu kota kerajaan, terdapat sebuah jembatan besar yang dilengkapi pintu gerbang utama. Dan itu satu-satunya akses bagi warga untuk keluar masuk ibu kota kerajaan. Pada sisi kanan di bagian dalam pintu gerbang tersebut berdiri sebuah tiang gantungan besar. Pada suatu pagi, komandan prajurit penjaga pintu gerbang beserta pasukannya sedang sibuk bersiap-siap memeriksa orang-orang yang hendak masuk ke ibu kota kerajaan. Pada suatu pagi, komandan prajurit penjaga pintu gerbang beserta pasukannya sedang sibuk bersiap-siap memeriksa orang-orang yang hendak masuk ke ibu kota kerajaan. Di depan barisan warga yang telah berdiri, komandan prajurit penjaga pintu gerbang tiba-tiba berseru, "Setiap orang yang akan memasuki pintu gerbang ini harus diperiksa barang-barangnya. Kalian semua akan ditanyai keperluan dan tujuannya datang ke ibu kota. Jika kalian berbohong ataupun menyembunyikan sesuatu, kalian akan dihukum gantung. Tapi jika kalian berkata benar, kalian akan diperbolehkan memasuki ibu kota." Para warga mulai diperiksa satu persatu, termasuk Abu Nawas. Saat ia mulai berjalan menuju pintu gerbang, tiba-tiba langkah Abu Nawas dihentikan oleh seorang prajurit penjaga. "Hendak kemana kau, Abu Nawas? Apa keperluanmu?" tanya prajurit. "Aku mau masuk karena aku mau dihukum gantung," jawab Abu Nawas. "Ah, aku tak percaya," jawab si prajurit. "Kenapa kamu tidak percaya? Kalau aku terbukti berbohong, gantung saja aku," balas Abu Nawas. Sepintas ucapan Abu Nawas membuat prajurit penjaga berpikir, "Kalau aku menggantungmu karena berbohong, bukankah justru aku menjadikan pernyataan awalmu tadi sebagai sebuah kebenaran?" ujar si pengawal. "Sungguh tepat jawabanmu. Sekarang kamu telah berhasil mengenali apa itu sebuah kebenaran. Itulah kebenaran dari sisi terdalamnya. Sekarang kabarkan kepada rajamu bahwa itulah makna kebenaran sesungguhnya," tutur Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.